Alhamdulillahil qa'il bi tabi'il karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sederek para alim, segenap asatidzah, para sepuh, terus takmir, si Baitul Salam, serta jamaah salat dan kuliah subuh yang dirahmati Allah. Marilah kita awali dan buka bersama ta'lim kita pada pagi hari ini dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina bi hudayk wa la tu'alina ala man siwak. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Di istilah santri itu, nah kita kan berkutat di sekitar tafsir nih. Saya bisa tafsir ayat, bisa tafsir hadis, bisa tafsir bil ma'thurat, ayat ditafsirkan dengan hadis. Bisa juga tafsir santri itu tafsirnya apa? Ini santrinya kan. Ini bukan ayat, bukan hadis ya. Tapi tafsir bebas tentang santri di dunia pesantren. Santri secara umum, kalau saya nyantri kurang lebih 15 tahun ya di pesantren. Secara umumnya singkatannya cukup simple. Santri itu serba antri, gitu kan. Mau mandi antri, mau makan antri, ya. Mau BAB, pan ngising ke antri gitu. Berarti harus bisa makan gitu, ya. Makanya saya dulu waktu ngapal Quran itu setiap ke kamar mandi ngantri itu, saya sama pasangan hafal Qurannya di Sulawesi gitu. Yuk kita keluar dari kamar sampai nanti mandi itu biasanya bisa 1 jam ngantri itu waktu di Sulawesi ya. Harus dapat 1 juz. Jadi sambil ngantri mau mandi saja saya harus dapat 1 juz tuh teman-teman. Bunyi dari kamar tuh, keluar dari kamar. Keluar dari kamar namanya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu la takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti teman saya yang bunyi. Tadi teman saya yang nyimak, saya bunyi. Jadi setelah saya 1 ayat selesai, nanti gantian teman saya yang bunyi. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Saya dengar, dia berhenti, saya lanjutkan. Nuzulan min ghafurir rahim. Dia lagi aman asal qalan mimma da'a ila Allah wa ma sallallahu qala innani minal muslimin. Itu kalau seperti itu hanya 45 menit paling lama habis. Jadi baca Quran itu kalau ala dhuhri qalbin awangan ya yang sudah hafal baca ayat Quran awangan itu berarti kan nggak melihat mushaf, itu lebih cepat dijamin daripada baca Quran pakai mushaf. Karena kalau baca Quran pakai mushaf itu masih konsentrasinya bisa buyar ya,
Ya ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kadang lah Qur'ane tiba lembarannya hilang boleh di mana? Karena hatam-hatam. Tapi kalau menghafal itu pasti konsentrasi, Pak. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Kan harus mikir terus. Naik ayatnya apa lagi, setelah ayat ini terus kemudian apa lagi. Terus nggak mungkin orang mikir itu ngantuk, nggak bisa. Makanya saya kalau lagi cepat hanya 15 jam 30 juz. Ya, hanya 15 jam karena butuh hanya setengah jam. Kan harus Quran waktu dulu ya. Sekarang sih alasannya sibuk. Dulu waktu di Pondok Tahfidz itu setiap hari harus saya khatamkan 30 juz. Waktu dulu kan nggak ngurusin ngisi kuliah subuh, nggak ngurusin kerjaan, nggak ngurusin dagangan, nggak ngurusin anak. Alhamdulillah saya hampir setiap hari 30 juz dulu ya. Karena saya semangatnya Imam Syafi'i, setiap bulan Ramadan itu 60 juz. Setiap hari 2 kali khatam. Ya, kalau jenengan yang hatam 2 gelas es jus ya kan. Kalau Imam Syafi'i 2 kali 30 juz. Jadi di dalam dunia santri tadi serba antri. Jadi kami terlatih betul dengan suasana seperti itu. Walaupun itu tidak mudah dilakukan oleh santri sekarang. Karena sekarang semuanya harus cepat, semuanya didukung oleh fasilitas-fasilitas yang lebih baik daripada saat-saat kita dulu nyantri. Jadi istilah santri itu salah satu istilah dari 7 istilah lain di dalam pesantren. Jadi santri ada thalib, ada murid, ada muta'alim, ada mutarabbi, ada mutakhallif, ada salik. Sama-sama artinya pemburu ilmu. Ya. Jadi kalau santri itu orang yang belajar ilmu agama, mengabdi kepada seorang kiai atau menjadikan kiai sebagai guru ruhaniyahnya. Maka kadang ada yang kebablasan, ada fanatik kiai. Nah ini nggak boleh. Karena kiai juga manusia. Nah, kalau fanatik kiai itu kan seakan-akan orang lain salah semua, dan itu namanya berpikir picik. Ya. Jadi Imam Madzhab al-Arba'ah saja, Imam Hanafi, ya, paling sepuh Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Ini dari urutan kelahiran dan usia. Beliau semua hampir di seluruh pendapat itu berselisih. Tapi beliau semua mengerucut menjadi satu. Idza sahhan hadis fa huwa madhhabi. Kalau yang menjadi dasar keputusan adalah landasannya hadis sahih, itu adalah madhab kita. Jadi orang boleh berselisih, tapi lagi-lagi rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Dalam urusan ibadah mahdhah ya. Kalau dalam urusan ibadah ghair mahdhah ya. Ibadah mahdhah itu artinya ibadah yang tak masuk akal. Kalau dalam urusan ibadah ghair mahdhah ya, ibadah yang masuk akal itu boleh dengan ijtihad. Ya, saya kira sepakat semua ulama. Jadi santri adalah orang yang belajar ilmu agama atau mengabdi kepada seorang kiai atau menjadikan kiai sebagai guru ruhani. Nah, santri itu sin nun ta ro'iyah. Kalau di dalam lafaz santri itu tafsirnya meliputi 5 huruf. Pertama sin. Sin itu diartikan di dunia pesantren salikun litaqarrub ilallah. Sin.
Kata-kata salik itu dari kata hadis tadi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang ringan melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu ke Masjid Baitul Salam, ya contohnya hadisnya nggak ada tulisan Masjid Baitul Salam ya. Barang siapa yang ringan kakinya untuk mencari ilmu, ya, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah ringankan langkahnya untuk memasuki surga Allah. Jadi kalau orang suka mencari ilmu itu, insya Allah juga akan dimudahkan jalan untuk memasuki surga Allah. Itu jaminan. Jaminan itu bukan hanya dalam hadis. Ada lagi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu itu kalau mati syahid. Iya, fa huwa fi sabilillah. Jadi derajat orang mencari ilmu itu standarnya sama dengan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Makanya kalau ya kita pengennya jangan mati dulu ya. Jadi kalau jangan kuliah subuh ya, di perjalanan menuju ke sini kemudian ada musibah meninggal, itu syahid gitu menurut hadis sahih. Ya, ataupun di sini lagi ngaji tahu-tahu yang lagi ngaji tahu-tahu meninggal. Yang ngajar jangan meninggal dulu, yang ngaji saja, yang ngaji ya, meninggal. Itu jenengan syahid. Atau perjalanan pulang, ya. Kalau Allah takdirkan kita umurnya sampai segitu, belum sampai ke rumah kita di perjalanan ada apa-apa, syahid itu. Di dalam Quran juga begitu. Di dalam Quran itu mencari ilmu itu tidak kalah dengan berkuah darah di medan tempur. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru khaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi dalam Quran itu Allah melarang umat Islam semuanya ke medan tempur. Karena kalau ke medan tempur semua mati semua nanti dalam perang. Siapa yang akan mengajari kita? Artinya apa? Mencari ilmu tidak kalah dengan jihad menenteng senjata, nggak kalah. Jadi malah Allah nggak perkenankan orang Islam itu jadi tentara semua untuk berperang. Allah nggak berkenan. Karena tadi belajar ilmu itu tidak kalah dengan perang. Bahkan ya karena saya ada di MUI, saya di FKUB itu peran ajakan ulama itu lebih ditakuti daripada senjatanya polisi. Ya, kadang ada orang ditembak aja masih ngelawan, ya kan? Karena narkoba, karena apa? Tapi orang banyak cukup diceramain pakai dalil semuanya. Artinya ilmu yang manfaat ya disampaikan oleh orang yang ikhlas itu bisa menjinakkan keberingasan dan kekerasan orang. Ya, kalau kemarin kejadian di Aremania kan begitu kan, nyata aparat dengan senjata gas air mata ya, ada yang menjadi brutal, ada yang melawan. Kadang di demo-demo juga begitu. Tapi kalau dengan fatwa ulama dengan bahasa yang mencerahkan ya, dengan bahasa yang sejuk, menghina tidak membina, membina tidak menghina, kemudian menyayang tidak menendang, kemudian merangkul jangan memukul, itu orang yang keras saja bisa lunak. Ya, kalau disampaikan artinya apa? Dakwah ulama ya, dakwah ulama yang baik itu melebihi kerasnya senjata api. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ilmu tidak kalah dengan senjata perang membela agama Allah sekalipun. Bahkan distandarkan mencari ilmu itu dengan perjalanan jihad ya, karena sangat penting. Jadi ayat tadi wa makana mu'minuna liya'muru kafir. Janganlah orang mukmin semuanya ke medan perang. Falau lana fara min kulli firqatin, harus ada sebagian minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ada yang menekuni ilmu agama.
waliyung biru qaumahum ila rajau ilaihim, supaya nanti balik ke kampung untuk membina umatnya, ya, untuk meluruskan akidah dan ibadahnya. Ya, kalau seandainya orang-orang lingkungan masyarakat kita pun nggak ada orang yang berilmu, ya, kan susah seperti binatang. Karena kalau laulal ilmu lakan nasu kan, kalau tidak karena ilmu kita itu nggak beda dengan binatang, hanya kita bisa ngomong saja. Nah, hadirin rahimakumullah, betapa susahnya kalau ngatur orang, ya, yang tidak berilmu, pasti brutal dia, ya. Kalau ngatur orang pakai ilmu kan gampang, lampu merah tidak boleh didahului. Semuanya karena berilmu terus waras pasti akan mengikuti. Ya, nggak usah polisinya pegang senjata, lampu merah jalan tembak, nggak usah begitu. Itu kan contoh yang paling gampang, ya. Maka sin itu salikun ditaqarrab ila Allah. Jadi santri itu yang pertama sin, salikun dari man salaka thariqan, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat majlis taklim, sahalallahu bihi thariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka pertama santri itu salikun litaqarrub ila Allah. Nah, santri yang harus dilakukan pertama adalah menempuh jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita sedang menjalankan bagi ini. Kemudian setelah sin adalah nun. Nun itu yakni naibun lisyuyukh lil masyayikh li muwasalati ta'alimihim ilan nas. Tugas santri yang kedua, ya, selain tadi menempuh jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua naibun. Naibun itu wakil, ya. Naibun lil masyayikh lisyuyukh. Tugas santri yang kedua adalah apa? Menjadi wakil dari para sesepuh, para kiai, para ustadz, para habaib, ya, para masyayikh dalam meneruskan atau menebarkan ajaran-ajaran yang didapatkan dari guru mereka. Maka kalau di Gontor kami dulu belajar itu, jadi walaupun lulus 6 tahun kemudian di Gontor, ya, mumtaz gitu di Gontor, tapi kok 1 tahun pengabdian wajib tidak dijalankan, seumur hidup nggak boleh ngambil ijazah. Artinya karena tugasnya santri adalah, ya, menyebarkan ilmu baik yang pernah didapatkan dari kiai. Maka waktu dulu sampai saya lulus di Gontor itu tidak ngasih ijazah persamaan. Jadi ayah saya sampai lulus itu nggak punya ijazah SMP atau MTS, nggak punya ijazah SMA ataupun aliyah. Karena waktu itu Gontor takut semua santrinya jadi pegawai. Nggak boleh waktu itu. Kalau semuanya yang belajar di pesantren dan sekolah jadi pegawai, yang mengurusin umat siapa? Makanya Gontor itu dulu tidak suka santrinya jadi pegawai, maka nggak kasih ijazah begitu supaya nggak jadi pegawai. Cukup menjadi pegawai Pak Haji Agus, kan? Agus yang ini nggak usah jadi pegawai. Karena kalau sibuk semua, judulnya tadi makanan mu'minin yang berkata, ya, Allah lana para min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Yang paling penting kan terakhirnya, waliyung biru qaumahum, untuk kembali menyeru umatnya. Makanya di Gontor itu mondok 6 tahun, sebenarnya 7 tahun. Karena kalau 1 tahun pengabdian wajib setelah lulus ditugasi tidak menjalankan, tidak akan mendapatkan ijazah seumur hidup. Karena Anda belum mengajarkan dan menyebarkan ilmu baik yang diajarkan di pondok kepada umat Anda. Jadi di pondok itu
lebih bangga santrinya bukan jadi birokrat, bukan jadi, makanya lebih suka menjadi penyeru ilmu, karena itu pada saatnya menjadi barang langka, ya, menjadi barang langka, susah, ya, susah. Apalagi kadang santri itu kan terkesan orang terbelakang. Ada orang yang nyantri karena di rumah nakal. Jadi bocah sing pinter-pinter sekolah negeri, sing bedut-bedut di pondokna. Jadi nang bengkel kayak pondoknya kayak bengkel. Ya pantas lulus pondok jadi bocah bedut, ya. Padahal bedute santri lebih berat daripada bedute wong sing para nyantri. Karena kalau ngomongnya waktu dalil ya. Ya sudah. Ya santri terus jahat itu lebih susah diatur, ya. Karena dia akan jawab dengan dalil yang dia hafal. Makanya naibun lil masyayikh li muwasalati ta'alimihim ilan nas. Jadi untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah didapatkan dari pesantren, ya, agar itu bisa disebarluaskan ke masyarakat secara umum. Nah, dulu itu kenapa ada kunut nazilah? Dulu kunut nazilah itu kan asbabul wurudnya karena Rasulullah menyebarkan imam-imam masjid, para penghafal Quran, diminta oleh kaum kafir Quraisy untuk menjadi pengajar ngaji mereka. Alasannya seperti itu. Ternyata setelah Rasulullah kirimkan, ya, ke kampung-kampung yang pertama mintanya untuk menjadi pengajar, ternyata kan dibantai, dibunuh, ya, dibantai, dibunuh. Nah, semenjak itu ada yang namanya kunut nazilah, kunut karena musibah. Waktu itu dilakukan kunut itu 5 kali dalam sehari, mengikuti setiap waktu sholat wajib. Kemudian setelah itu, ya, karena di dalam kunut itu kadang juga ada yang doa-doa yang sepertinya keras, ya, masyaqqi sallallahu alaihi wasallam Zalzil aqdamahum al-kibi qulubihim berubah, ya. Akhirnya dihentikan oleh Allah dengan ayat bahwa doa itu tidak boleh mengutuk, ya, jangan sampai karena yang namanya orang menjadi baik itu karena hidayah Allah, maka jangan dipaksakan. Nah, semenjak itu Rasulullah berhenti kunut nazilah, termasuk subuh nggak pakai kunut. Nah, tapi sebagian umat Islam masih bertahan, ya, karena menjadikan kunut itu adalah doa yang sudah dibaca menambah pahala. Ada yang tidak, lagi-lagi urusan fikih kita. Kemudian yang ketiga, tugas santri itu huruf yang ketiga adalah ta. Ta itu tarikun anil dzunub wal ma'asi wal a'mal as-sayyi'at. Jadi sinnya salikun, nunnya naibun, ya. Kemudian yang ketiganya adalah ta itu tarikun anil dzunub wal ma'asi wal a'mal as-sayyi'at. Santri itu harus, ya, menahan diri untuk bersabar dari segala perbuatan maksiat, perbuatan tercela. Ya. Kalau santrinya saja ahli maksiat, terus yang bisa diharapkan menjadi contoh konkret dalam kehidupan umat itu siapa? Makanya orang sabar yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah as-sabru ala fi'lit ta'at wal qurban, sabar untuk tetap taat dan dekat kepada Allah dalam segala keadaan,
Kemudian yang kedua, as-sabru ala tarkil ma'asi wan nawahi. Sabar untuk selalu mampu menghindari larangan dan maksiat. Ya. Kemudian sabar yang ketiga, as-sabru alal masaib wan nawaib. Sabar menghadapi musibah dan ujian hidup. Jadi kalau sabar tetap taat kepada Allah dalam segala keadaan, sabar tetap menjauhi larangan agama, sabar dalam menghadapi segala macam musibah dan ujian hidup, orang begini nih masuk surganya tanpa hisab. Sampai malaikat itu pernah protes tuh, karena nanti ya di akhirat kelompok yang tadi bisa melakukan sabar tanpa batas dalam 3 hal itu akan masuk surga tanpa hisab. Makanya malaikat yang akan menghisab protes, man haula'i, ya, mereka-mereka ini orang yang seperti apa masuk surga tanpa dihisab. Padahal ada hari yang namanya yaumul hisab. Ya, tadi ternyata orang-orang yang sabar tanpa batas, sabar tetap taat kepada Allah dalam segala keadaan, sabar tetap taat untuk menjauhi maksiat dan larangan agama, sabar dalam menghadapi segala musibah dan ujian. Maka orang yang namanya santri itu harus jauh dari perbuatan dosa, maksiat dan perbuatan tercela. Hanya orang kalau sudah sempurna Islamnya, ya, orang kalau sudah sempurna Islamnya kan secara umum adong wis kaji, kan. Makanya begitu, orang haji itu kan orang yang dianggap sempurna Islamnya, maka harus bermoral. Makanya ada hadis al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji mabrur itu pahalanya hanya surga. Tapi kan syaratnya mabrur. Ya. Orang kalau sudah haji itu kemabrurannya harus dijaga. Ya, harus dijaga. Nah, itu yang tidak mudah. Menjaga kemabruran itu dalam hal apa? Menjaga kemabruran itu kalau masalah sholat wajib dan seterusnya sudah jelas lah. Orang nggak haji juga harus melakukan itu. Tapi kalau Rasulullah ditanya, lebih kepada hablum minan nas, yaitu lindul kalam wa it'amut ta'am. Orang itu sepulang haji ataupun umroh, kalau mau alat ukurnya apa hajinya dan umrohnya mabrurah, hajinya mabrur adalah dilihat dari cara bertutur kata, dilihat dari semangat berbagi dengan sesama. Itu namanya lindul kalam wa it'amut ta'am. Kalau itunya belum baik, hajinya belum mabrur menurut Rasulullah. Dan orang yang melakukan ibadah haji itu akan menjadi barometer dalam kehidupan masyarakat. Ya, pan sholat, ya, sing wis kaji sing ditawani itu liyo, mau ngaji, walimahan, ya, sing ngomong ngaji itu, mau ngaji lebet, sing susah-susah, ya, kadang begitu kan sampai seperti itu, ya. Sampai dalam isi les tuh. Orang kalau sudah haji kan dianggap sudah Islamnya sempurna, berarti sudah harus menjadi kaum santri dipaksakan. Walaupun ada orang yang ngajinya baru saat mau berangkat haji, ya kan? Olahraganya baru ya saat mau berangkat haji. Setiap pagi pakai training putih suami istri. Nanti baru kaji ya baru subuh turu maning ngarep TV. Ya. Biasa kan orang begitu. Nah, orang haji itu dalam segalanya itu kan dianggapnya Islamnya sudah sempurna, maka harus orang Islam beneran gitu jadi sana. Ya. Dalam segala hal itu pasti akan ditaruh di depan. Isi les juga begitu. Tawani korban, saudara masjid yang di atas itu haji dulu. Ya. Anu kaji ini nyumbangnya 10.000 ya, yang sing durung kaji, yang durung kaji 5.000 cukup. Jadi kalau orang sudah dianggap sempurna itu, ya, orang sepulang haji itu termasuk entut TBCJ. Coba anak-anak wong susah, jagung ngiringane kaji ini ngentut,
Dropong ngiringane Pak Haji ngentut. Kowe ada wong susah ngentut ngiringane kaji. Tapi ora kajine sing ngentut. Pak Haji kaya opo? Pas mangan boti. Ngentut biasa aja gitu. Orang itu kalau sudah dihormati sampai ngentutnya saja dihormati. Tapi yang jadi kaji aja ngentutan ya, ngentutan. Begitu orang dalam kehidupan bermasyarakat, maka orang yang sudah haji itu kan dianggap orang sempurna, walaupun dia bukan kaum santri mungkin ya. Tapi karena sudah memenuhi kriteria ya, dalam berislam sampai puncaknya haji bagi yang mampu, maka setelah itu mampu secara harta, dia selanjutnya harus mampu menjaga kemabrurannya. Maka sayang betul kalau setelah haji kok tidak ada perubahan sikap. Itu menunjukkan ya kurdolan yang Mekah ya. Karena enggak ngaruh dalam hidupnya. Maka tolong yang sudah diberi kesempatan haji, jaga kemabruran. Maka saya jujur saja tersinggung kalau ada orang Pak Haji njaluk dongane mumpung durung 40 dina. Memangnya harus 40 dina amat maning apa kumat maning. Yang namanya orang haji itu mabrurnya sampai mati dan harus dijaga. Kok 40 hari? Ya, kayak mau mati 40 dina diukur-ukur. Enggak lah, ya. Kemabruran haji itu harus dijaga seumur hidup. Gak usah dibatasi 40 hari. Biasanya anak mau nyeluk donga kan? Mumpung durung 40 dino Pak Haji nyeluk dongan. Itu kan sehat sebenarnya. Berarti ada 40 dino potongannya kajinya amat maning, biar maning. Akhirnya doanya enggak makbul lagi. Nah itu salah tuh, ya. Makanya pelecehan kalau ada orang bilang mumpung durung 40 dino dongannya isi makbul. Karena berarti masih menjaga kemakburan hajinya. Nanti setelah 40 hari enggak jelas lagi hidupnya. Tentu kan harapan kita bukan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah roh, sin, nun, ta, roh. Roh itu artinya roghibun fil a'malis sholihat wal hasanat. Ya. Roghibun fil a'malis sholihat wal hasanat itu artinya gemar dan selalu berhasrat untuk melakukan perbuatan atau amal soleh. Jadi termasuk orang yang suka ngaji sepulang haji, ya suka di majlis taklim begini, itu tanda-tanda kemakburan, ya. Karena dia berarti haus pengen menjadi orang yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Ya roghibun kalau itu artinya suka. Kalau roghibun an itu artinya benci. Ya, Arab itu ya sama-sama roghibun ya. Kalau dengan an itu artinya berlawanan, suka dan benci. Nah, harapannya orang itu ya sepulang haji ataupun setelah menjadi santri gemar untuk beramal soleh. Beramal soleh itu dalam segala bentuk, bersedekah, kehidupan sosial masyarakat, ya, dalam segala hal yang kaitannya kepentingan umat, keumatan selalu harus menjadi yang terdepan. Karena orang sepulang haji ataupun orang yang sudah haji itu orang yang dianggap paling mampu dalam segalanya. Dia menjadi barometer kehidupan orang baik. Ya, makanya biasanya kalau sepulang haji orang-orang itu ada yang namanya arisan haji. Pengajian yang tidak akan pernah maju itu arisan kaji. Karena apa? Mesti nipil mati wong kaji rata-rata wis tua, ya kan? Sing arane wong kaji rata-rata sugih, rata-rata wis tua. Ya, makanya nggak bisa diatur. Mangkat kaji kudu mangkat. Kaji rata-rata majikan karena wis tua. Ya. Majikan itu artinya wong sugih dadi ora bisa wis tua ya. Ora suwe berkaji pada mati. Sing durung kaji kan ora mungkin wong ikut pengajian haji. Mungkin enggak? Aku pengen melu pengajian haji, durung kaji ya ora mati melu pengajian haji. Mulane pengajian yang enggak akan maju itu pengajian haji. Karena sing ngaji wong sing wis kaji-kaji.
padahal mau nggak haji wis tua-tua ya baru gue suwe ora suwe mati ya. Terus ya suki-suki diatur angin. Saya membina pengajian jamaah haji itu nggak ada yang tambah maju. Rata-rata hilang ipil, anak sing mati, anak sing dijak haji otak-otak kasih ngurusi usaha. Ya pasti orang kaji ya suki, karena rata-rata orang kaji ya wis tua kan. Jadi pengajian yang nggak akan pernah tambah jumlahnya itu pengajian haji, ya kan? Karena orang lain nggak mungkin ikut ngaji. Jadi raghibun fil a'mal as-shalihah. Ya, orang yang nyantri menjadi santri itu harus gemar beramal soleh dalam segala hal, harus menjadi teladan. Ya, makanya kadang ada yang salah di dalam dunia santri. Kemarin ya waktu seperti di Jombang ya ada anak dari Kiai Harismati itu karena terlalu fanatik kepada kiainya, kebetulan anaknya nakal ya, melakukan pelecehan seksual terhadap calon-calon ustadzahnya atau santriwati tertentu ya. Polisi sudah punya bukti laporan dari korban pelecehan seksual tersebut. Ya, akhirnya karena fanatik terlalu berlebih seakan-akan kiai nggak boleh salah, kiai nggak boleh dosa, anak kiai maksiat juga nggak apa-apa. Nah itu, ya makanya fanatik itu kan haram, ya. Fanatik itu haram karena akan apa? Buta mata kepala dan hatinya tertutup. Ta'assub yang berlebih itu nggak boleh. Apalagi ta'assub kepada perseorangan, ya. Perjalanan Nabi Nuh juga bisa punya anak yang namanya Kanan, ya kan? Ya, perjalanan Nabi Ibrahim, kalau dari Nabi Ismail kan sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau dari Nabi Ishak keturunannya ya Yahudi Bani Israel itu. Jadi Islam yang baik-baik dengan musuhnya Islam sekarang di Palestina itu ya cucunya satu orang Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Ya, artinya apalagi kita manusia biasa ya, yang Nabi pun bisa punya keturunan yang tidak soleh. Nah itu kan menjadi pelajaran mestinya. Makanya jangan sampai fanatik golongan, jangan sampai fanatik kiai, jangan sampai fanatik perseorangan ya. Jadi kalau fanatik Islam ya Islam ya. Raghibun. Kemudian ya-nya itu adalah yakin fi ibadatillah wa ma'idallah lahu. Ya. Bahwa seorang santri itu ya juga nggak harus mondok puluhan kali mata. Jenengan kalau ngaji terus, kemudian yang didapatkan dalam satu pekan ini, bayangkan dalam satu pekan di sini ada 7 ustaz. Ya, gaya ngajarnya beda-beda, materinya beda-beda, ya. Terus kalau jenengan sampai nggak menjadi orang baik yang kebangetan, ya. Ngaji terus kalau orang jadi wong apiknya kebangetan. Tapi kadang juga begitu. Ngaji gua apa kelakuannya tetap aja, ngaji baik belum ada jaminan jadi orang baik. Aja sampai sih disalahkan pengajian, ngaji gua apa nih baik itu salah. Bener kuliah subuh tapi kasih dilakoni itu bahasa begitu juga saya kurang setuju. Orang mau ngaji saja belum jaminan menjadi orang baik, apalagi tidak mau ngaji kan gitu ya. Harapannya ya di dalam Islam itu kan orang yang ngaji dan yang tidak ngaji banyak yang tidak ngaji kan gitu kan. Ukurannya gampang kan, di Baitul Salam ini kalau Jumatan rapat apa enggak? Ini yang ngaji 2 sop apa 1 sop setengah kan gitu. Yang ngaji dengan yang tidak ngaji itu banyak yang tidak ngaji. Yang ngaji, yang paham dengan yang tidak paham, biasanya juga banyak yang lebih belum begitu paham. Cuman karena wis tua tak kondisi, ya kan? Ya. Yang paham yang dipraktekkan dan yang belum praktek banyak yang belum praktek. Sampai seminggu diulang ustaz itu
sing dipraktekkan di kakek ilmu kakek itu biasa kasih dilakoni kabeh ya. Jadi rahimakumullah. Tapi lagi-lagi mencari ilmu adalah perbuatan yang sangat mulia. Tadi santri sudah ya. Sin adalah salikun, nun adalah naibun, ta adalah tarikun anil junub, ra adalah raghibun bil amal shalihah, kemudian ya adalah yakinun fi ibadatillah wa ma'idatullah. Punya keyakinan yang mantap. Kalau punya keyakinan yang mantap dalam kehidupan itu ya akidahnya cukup kuat. Ya, maka dalam menghadapi kehidupan kalau orang yang punya keyakinan yang mantap itu biasanya insya Allah diberi keberkahan. Itu baru tadi santri. Ya. Tapi santri kan lebih dikenal dengan bahasa Indonesia. Kalau di pondok itu lebih dikenal thalib. Maka ada ma'hadun thalabah. Ya. Thalib itu dari kata-kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Thalibul ilmi artinya pencari. Orang yang mencari ilmu itu namanya thalibul. Makanya di pondok itu lebih dikenal thalib. Ya thalib, artinya muridku gitu. Ya thalib. Kalau perempuan ya thalibah. Kalau thalabah berarti jamak dari thalib. Ya, jadi tidak semua yang di belakangnya tak itu perempuan. Biasanya kalau yang di belakangnya tak kan perempuan, ya. Biasanya yang di belakangnya tak itu perempuan. Mar'un itu orang laki-laki, mar'atun itu orang perempuan. Tapi kalau sudah dijamak seringkali orang laki banyak itu pakainya tak. Tolibun, tolibani, tolabatun. Satu murid, dua murid, banyak murid itu tolabah. Ustadun, ustadani, asatidatun. Jadi kalau ada ustadz ngomong asatidah itu ya berarti meliputi ustadz banyak, termasuk ustadz laki-laki dan perempuan. Asatidatun itu jamak. Jamak itu artinya lebih 3 ke atas. Ustadz itu bahasa Arabnya asatidatun. Kalau satu ustadz, ustadun. 2 ustadz, ustadani. Kalau asatidatun sama dengan asatir, itu artinya ustadz banyak. Kalau ustadz perempuan, ustadatun. Beda kan? Asatidatun itu ustadz laki-laki banyak, sekaligus juga meliputi perempuan. Tapi kalau ustadatun itu ustadah perempuan. Jadi santri bisa cari ilmu, thalibun juga bisa, muridun. Ya. Muridun itu dari bahasa Arab, arada yuridu. Adalah orang yang punya keinginan keras, hasrat yang kuat untuk mencari ilmu. Kemudian ada juga yang keempat, bahasa Arabnya santri muta'allimun. Ya. Ta'allam fi sighar an-nafsi 'ala al-adab. Ta'allam itu artinya belajar seperti ini muta'allim. Dengan yang mendengarkan pengajian namanya muta'allim, orang yang sedang belajar. Yang mengajar namanya mu'allim. Allama yu'allimu itu adalah mengajar, maka yang mengajar itu bahasa Arabnya mu'allim atau mudarris. Tapi jenengan yang sedang belajar, ta'allama ya ta'allamu, ismul fa'ilnya muta'allim, orang yang sedang belajar. Yang kelima, santri itu bahasa Arabnya mutarabbi. Mutarabbi itu orang yang sedang menjalani proses pendidikan. Mutarabbi seperti muta'alim, orang yang sedang belajar. Mutarabbi, orang yang sedang siap dididik. Ya, yang mendidik namanya murabbi, itu pengasuh. Ya, yang pondok namanya pengasuh. Kemudian yang keenam, bahasa Arabnya santri itu mutakhallif. Mutakhallif itu dari kata-kata akhlak. Orang yang sedang menghiasi diri, proses untuk penyempurnaan agar punya akhlakul karimah. Itu mutakhallif. Kemudian yang terakhir adalah 7 salikun tadi. Salikun itu asal katanya adalah saro yasiru, arti yang lain masyayamshi, artinya melangkahkan kaki. Tapi kalau melangkahkan kaki untuk mencari ilmu
lebih pakai seringnya salihun. Mau ngaji itu ilahnya asluk ila masjid Baitus Salam. Ya, salah kaya suku itu artinya saya menuju untuk belajar ilmu di Masjid Baitus Salam. Tapi kalau ke pasar ya, ataupun ke tempat lain itu biasanya dipakai masyayikh mesti. Sama-sama jalan. Kalau ke ilmu, mencari ilmu itu lebih seringnya salah. Tapi karena hadisnya masalah thariqan yang tersulitan sahallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ke pasar itu kelihatan tamsi ila suq. Saya sedang berjalan menuju pasar. Ila ayna tasir ila medan. Mau kemana? Mau olahraga di lapangan bola. Jadi sama-sama jalan saja di dalam bahasa Arab itu terapannya tergantung tujuannya kemana. Dalam bahasa Arab itu biasanya begitu. Ya saya kira ini untuk refleksi tentang hari santri yang memang masih ada pro kontra juga tentang upacara, tapi saya tegaskan bahwa upacara apapun namanya ya selama di situ ada muatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tapi jangan sampai dengan sebuah peringatan malah meretakkan keislaman kita, karena ada semacam diskriminasi. Ini kelompok yang paling santri sendiri, ini yang paling ahli sunnah sendiri, yang enggak begini bukan ahli sunnah wal jamaah ya. Orang yang begini wahabi banget, orang yang begini salafi dan seterusnya. Kalau dengan peringatan itu menjadi meretakkan kita, nah itu yang perlu dievaluasi. Bagaimana sebuah peringatan karena goalnya adalah maslahat dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dari sebuah peringatan termasuk upacara. Maka ya sudah lewat tanggal itu ya, hari santri yang diupacarakan tanggal 22, harapannya setelah tanggal 22 jadi santri terus setiap hari kan gitu ya. Bulan Maulid juga hampir usai, harapannya mulut Nabi atau tidak Maulid kita harus tetap bersuri toladan kepada Rasulullah. Jangan sampai masjidnya, musolanya hanya 12 malam ramainya, sawi serolasan sepi lagi. Itu kan menjadi gak baik kalau begitu. Ya harapannya digembleng 12 malam Maulidah, setelah itu masjidnya sampai bulan Maulid ke depan itu tetap penuh terus, orang ngaji, ibadah, salat ngaji di bawah. Harapannya kan selalu begitu, karena yang paling mahal dalam Islam itu istiqomahnya. Istiqomah dalam kebaikan itu paling mahal dan itu tidak mudah ya, dilakukan banyak orang. Waalaikumsalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.